dan damai sejahtera Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Di bahasa Batak di Doksongonon. Alai napadomu dirina dohot Tuhani gabe sadatot didoi dohot ibana. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Pada suatu hari ada seorang murid mengeluh kepada gurunya mengenai suatu hal yang membelenggu jiwanya. Mendengar keluh kesah sang murid, guru itu melontarkan satu pertanyaan kepada semua murid. Siapa yang bisa melepaskan kalung lonceng yang melingkar di leher harimau? Semuanya hening dan tak satu pun yang dapat menjawab. Kemudian guru itu melanjutkan pertanyaannya. Yang bisa melepaskannya adalah orang yang mengalungkannya di leher harimau itu. Yang berarti belenggu hanya bisa dilepaskan oleh orang itu sendiri yang telah membuat dirinya terbelenggu. Mungkin kita juga sering merasakan hal seperti itu. Kita bisa saja merasakan bahwa hidup kita ini sering dibelenggu oleh sesuatu hal yang kurang baik. Mungkin dari sifat kita, tingkah laku kita, perkataan kita, dan segala perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Dan kita sadar bahwa itu sebenarnya membuat diri kita menjadi dibelenggu atau terjerat oleh hal itu. Dan kita kadang ingin terlepas dari jeratan itu atau dari belenggu itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita juga sering tidak mampu untuk melepas dari hal itu. Karena memang kita tidak sungguh-sungguh supaya bisa bebas dari hal-hal atau sifat-sifat yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Seorang konselor bisa menolong orang yang datang untuk konseling. Namun konselor tidak dapat menuntaskan masalah seseorang jika yang bersangkutan sendiri tidak mau melakukan bagiannya, di mana hanya dirinya sendiri yang dapat melakukannya. Ibarat orang yang ingin merdeka dan tahu strategi perang, tapi tidak mau berperang. Seperti itulah kita sering susah untuk bisa melepaskan diri kita dari hal-hal yang tidak baik yang sudah kita pelihara di dalam hidup kita. Realita yang terjadi dalam hidup manusia, banyak orang yang mengeluh tentang keadaannya, tapi tidak mau melepaskan hal-hal yang membelenggu hidupnya, melainkan tetap mengikatkan diri padanya. Ingin bahagia, tapi tidak melepaskan kesedihannya. Berkeinginan kuat untuk melupakan masa lalu, tapi masih saja terus mengingat-ingatnya. Ingin terbebas dari kekhawatiran, tapi tidak berserah kepada Tuhan. Ingin terbebas dari kebiasaan buruk, tapi tak mau berhenti melakukannya. Untuk hal itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa lepas dari belenggu tersebut? Satu langkah yang bisa kita lakukan yang pertama sekali adalah introspeksi diri.
Yang dimaksud di sana adalah supaya kita jangan terus mengikatkan diri dengan perkara-perkara dunia yang membelenggu hidup kita. Kalau tekad saja tidak cukup, tetapi bagaimana kita supaya melepaskan hal-hal yang mengikat kita sampai kita bebas. Untuk itu, bagaimana supaya kita mampu melepaskan hidup kita dari belenggu tersebut, dari kesulitan-kesulitan yang bisa kita rasakan tersebut? Jawabannya adalah satu. Mintalah campur tangan Tuhan agar kita mampu melepaskannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats kita pada hari ini yang menjadi pedoman bagi kita. Bagaimana supaya kita dapat lepas dari belenggu tadi? Yaitu supaya kita mengikatkan diri kepada Tuhan dan menjadi satu roh dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita mampu melakukan sesuai dengan keinginan firman Tuhan ini? Satu hal yang harus kita tahu adalah mengikatkan diri berarti kita yang datang dan berinisiatif untuk terikat dan melekat kepada Tuhan. Terikat berarti kita tidak bebas, tetapi berada dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan. Mengikatkan diri pada Tuhan dalam nats hari ini berarti menjadikan diri menjadi satu atau menyatukan diri dengan Tuhan. Seperti seorang terikat dengan pernikahan, mereka menjadi satu daging. Mengikatkan diri dengan Tuhan supaya kita menjadi satu dengannya, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu melekat dan dekat dengan Tuhan. Nats ini menyuarakan kepada kita, bagaimanapun susahnya kita untuk bisa lepas dari kehidupan duniawi atau dari sifat-sifat duniawi yang bisa menjerat kita untuk menjadi pribadi yang tidak baik, yaitu dengan cara hidup bersatu dengan Tuhan. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kita menjadi satu roh dengan Dia. Artinya roh Allah berdiam dalam hidup kita. Hidup yang didiami oleh roh Allah berarti hidup yang bersatu dengan Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa kita menjadi satu roh dengan Dia. Apa arti roh Allah berdiam dalam hidup kita? Hidup yang didiami roh Allah yaitu hidup kita sekarang bukan sepenuhnya milik kita, tetapi adalah milik Tuhan, karena tubuh kita adalah tempat berdiam Roh Kudus. Dan dengan demikian kita sudah menyatu dengan Tuhan. Maka kita bertanggung jawab untuk menjaganya, tidak menyerahkan tubuh kita kepada percabulan atau dosa. Hidup yang terikat dan menyatu dengan Tuhan merupakan suatu proses yang panjang dan tidak bisa kita lakukan secara instan. Penyatuan atau penggabungan dengan Tuhan bukan proses yang terjadi dengan sendirinya atau secara otomatis. Ini adalah proses yang harus diadakan dan diperjuangkan terus menerus dan tidak berhenti. Karena itu, melalui firman ini, kita harus berjuang dan tidak henti-hentinya dengan pengorbanan segenap hidup tanpa batas. Ini juga bukan proses yang hanya bisa dilakukan oleh satu pihak, tetapi dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara Tuhan dan kita sebagai orang percaya. Kita harus sungguh-sungguh merindukan dan mengusahakan hal ini sebagai suatu nilai yang melampaui segala nilai, sehingga kita dapat memperjuangkannya tanpa merasa keberatan sama sekali. Sebaliknya kita merasa bahwa perjuangan mencapai level yang lebih tinggi, yaitu mampu menyatu dengan Tuhan. Kebutuhan yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita tahu
Tuhan itu selalu merindukan kita. Tuhan itu selalu aktif mengajak kita untuk menyatu. Walaupun sering fakta yang terjadi adalah banyak orang Kristen yang tidak serius menyambut ajakan Tuhan tersebut. Karena itu saudaraku, bukan Tuhan yang tidak mau menyatu dengan kita, tetapi kita yang sering tidak mau menyatu dengan Tuhan. Melalui nats ini, Tuhan menginginkan kita supaya menyatukan dirinya, supaya kita menyatukan diri kita dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan hidup kita ini jauh dari Tuhan, dan kita dan Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam jeratan-jeratan iblis atau jeratan-jeratan dosa yang membuat kita tidak tenang, yang membuat hidup kita ini tidak nyaman, tidak damai. Karena itu hanya Tuhan yang mampu memberikan damai sejahtera, keamanan, dan kenyamanan dalam hidup kita, supaya kita dimampukan melalui Roh Tuhan untuk lepas dari segala bentuk-bentuk kesalahan-kesalahan dan dosa yang membelenggu kita selama ini. Selamat menyatu dengan Tuhan agar kita menjadi pribadi yang kuat dan memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan. Amin.